Kematian alami. Kematian alami yaitu kematian yang terjadi karena proses biologis alami tubuh tanpa campur tangan dari luar. Biasanya ini disebabkan penyakit, usia lanjut, atau gagal organ. Contohnya itu ketika kakek-kakek usia 90 tahun meninggal karena serangan jantung saat tidur. Kematian nggak alami. Kematian nggak alami itu kematian yang akibatnya faktor eksternal, baik disengaja maupun nggak disengaja. Kecelakaan. Kecelakaan yaitu ketika kematian yang tidak direncanakan dan biasanya karena peristiwa yang gak terduga. Jadi ini dari tabrakan mobil, jatuh dari ketinggian, tenggelam, terbakar, tersengat listrik. Pembunuhan. Pembunuhan yaitu kematian yang karena tindakan orang lain, baik disengaja maupun gak disengaja. Jenisnya yaitu ada pembunuhan berencana, terus pembunuhan karena emosi sesaat, atau kelalaian fatal. Eksekusi hukum. Eksekusi hukum yaitu kematian yang dilakukan oleh negara sebagai hukuman pidana berat. Metodenya ada yang suntik mati, kursi listrik, gantung, dan regu tembak. Kematian tak diketahui. Kematian tak diketahui, ini penyebab kematiannya nggak bisa dipastiin, bahkan setelah autopsi atau investigasi. Biasanya ini terjadi saat bukti fisik kurang, mayat sudah rusak parah, atau dugaan antara bunuh diri, pembunuhan, atau kecelakaan yang terlalu kabur. Contohnya itu ketika mayat ditemukan di hutan, tapi nggak jelas apa penyebab pastinya. Trauma tumpul. Trauma tumpul yaitu kematian akibat hantaman benda keras tanpa melukai permukaan secara tajam. Contohnya itu ketika tabrakan mobil, dipukul benda tumpul, atau jatuh dari ketinggian. Trauma tajam. Trauma tajam yaitu ketika kalian luka akibat benda tajam yang menembus ke tubuh. Contohnya itu tusukan pisau, sayatan silet, atau luka karena pecahan kaca. Tembakan. Tembakan yaitu kematian akibat peluru dari senjata api yang masuk ke tubuh. Efeknya tergantung lokasi tembakannya. Kalau kepala itu instan, kalau dada atau perut bisa fatal karena organ vital. Dan ini sering dikategorikan sebagai pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Kita telah bongkar 25 trik propaganda yang sering dipakai orang-orang manipulatif dan juga dipakai yang buat ngemanipulasi kalian. Dan masih banyak lagi e-book kita yang bikin kalian nyaman buat belajar. Kita cuma kasih diskon e-book ini hanya untuk 100 orang aja. Setelah itu kita naikin. Buruan cek link kita. Asfiksia. Asfiksia yaitu kematian karena kehabisan oksigen dan bisa disebabkan oleh dicekik, ditekan dadanya, tenggelam, atau menghirup gas beracun seperti CO dan H2S. Dan otak akan rusak dalam 4 hingga 6 menit tanpa oksigen. Keracunan. Keracunan yaitu ketika tubuh kalian terpapar zat beracun, baik tertelan, terhirup, atau terserap. Contoh racunnya yaitu arsenik, sianida, pestisida, dan lain-lain. Dan ini bisa nyerang sistem saraf, jantung, atau pernapasan kalian. Overdosis. Overdosis yaitu kematian akibat konsumsi zat berlebihan seperti narkoba, obat tidur, atau antidepresan, dan juga alkohol. Dan ini bisa bikin jantung dan napas berhenti mendadak. Elektrokusi. Elektrokusi yaitu mati karena arus listrik besar masuk ke tubuh. Contohnya itu tersengat kabel bertegangan tinggi, alat elektronik rusak, dan listrik ini bisa mengganggu detak jantung dan membakar jaringan dalam tubuh. Radiasi. Radiasi yaitu kematian karena paparan radiasi yang tingkat tinggi. Contohnya yaitu ledakan nuklir, kebocoran reaktor, dan senjata kimia atau radioaktif. Ini akan membuat sel rusak total dan organ gagal, lalu tubuh meleleh perlahan. Hipotermia. Hipotermia yaitu ketika tubuh kehilangan panas terlalu banyak. Jadi suhu tubuhnya kurang dari 35 derajat Celcius. Ini biasanya terjebak di gunung atau tenggelam di air es. Jadi detak jantung dan napas melambat hingga berhenti. Hipertermia. Hipertermia yaitu suhu tubuh naik ekstrim hingga di atas 40 derajat Celcius. Contohnya yaitu terjebak di mobil panas atau heat stroke saat olahraga ekstrim. Jadi otak itu akan overheat dan bisa kejang dan gagal organ. Infeksi ekstrim. Infeksi ekstrim atau parasit mematikan itu ketika tubuh nggak sanggup melawan serangan mikroba atau parasit. Contohnya itu Ebola, rabies, malaria ganas, atau superbug. Jadi bisa menyebabkan sepsis, pendarahan internal, atau rusaknya sistem imun. Exsanguination. Exsanguination yaitu ketika darah keluar terlalu banyak dan organ tak bisa berfungsi. Contohnya itu luka tusuk yang besar, putus arteri, dan kecelakaan berat. Ini bisa menyebabkan kehilangan 40% darah dan tubuh kolaps lalu meninggal. Starvation. Starvation yaitu ketika tubuh benar-benar kehabisan nutrisi dan biasanya terjadi ketika bencana kelaparan, kamp konsentrasi, atau penderitaan ekstrim seperti penyiksaan dan penahanan. Jadi otot dan organ perlahan dimakan oleh tubuh kita sendiri. Dehidrasi ekstrim. Dehidrasi ekstrim yaitu ketika kekurangan cairan total dan tubuh tidak bisa menjalankan fungsi vital. Penyebabnya ini nggak minum berhari-hari, diare ekstrim tanpa pengobatan, dan terjebak di tempat panas tanpa air. Jadi ginjal dan jantung gagal bekerja yang menyebabkan kematian cepat. Kematian otak. Kematian otak yaitu otak termasuk batang otak sudah mati total dan gak bisa pulih. Meskipun jantung masih berdetak dengan alat bantu, orang yang terkena ini secara hukum dan medis sudah dianggap mati. Jadi ini biasanya terjadi akibat cedera kepala berat, stroke masif, atau kekurangan oksigen yang dengan ekstrim.
Kematian jantung. Kematian jantung yaitu ketika jantung berhenti berdetak dan sirkulasi darah terhenti total. Jadi tanpa aliran darah, otak dan organ vital akan mati dalam hitungan menit. Ini bisa karena serangan jantung, napas yang berhenti, atau trauma besar. Ini masih bisa diselamatkan kalau CPR-nya cepat dilakukan. Kematian biologis total. Kematian biologis total yaitu ketika seluruh sistem tubuh mati permanen. Jadi semua organ, jaringan, dan sel berhenti berfungsi. Dan tubuh nggak bisa dihidupkan kembali dengan cara apapun. Biasanya ini terjadi setelah beberapa menit atau jam dari kematian jantung atau otak. Kematian klinis sementara. Kematian klinis sementara yaitu jantung dan napas berhenti sementara, tapi otak belum sepenuhnya rusak. Ini masih bisa diselamatkan dengan CPR atau defibrilator, dan ini sering disebut sebagai mati suri. Contohnya yaitu ketika ada orang korban yang tenggelam, lalu jantungnya berhenti, yang berhasil dibangkitkan setelah 2 hingga 5 menit. Kita di singkat cerita ini pengen buat belajar harus gampang dipahami dan juga asik. Bukan yang lama, tapi bosenin. Dan tanpa kalian kita gak bisa mengubah pola belajar yang dulunya boring jadi asik. Ayo kita ajak semuanya untuk belajar yang lebih asik lagi. Eutanasia. Eutanasia yaitu kematian yang dibantu secara medis untuk mengakhiri penderitaan yang tak tertahankan. Jadi ini biasanya dilakukan pada pasien dengan penyakit terminal yang sudah nggak bisa disembuhkan. Jadi ada 2 jenis. Ada yang voluntary, yaitu sukarela ketika pasien minta sendiri, dan involuntary, yaitu tanpa izin jelas dan keputusannya diambil oleh pihak lain. Ini kontroversial nih. Dan ini sebenarnya legal di beberapa negara seperti Belanda, Belgia, dan juga Kanada. Martir. Martir yaitu ketika mati karena mempertahankan iman, keyakinan, atau ideologi. Ini martir ini dianggap mati mulia dalam banyak budaya dan agama. Contohnya yaitu ketika para syuhada dalam sejarah Islam atau tokoh-tokoh agama yang dihukum mati karena ajarannya. Ini sering dijadikan simbol perjuangan atau inspirasi kolektif. Bunuh diri massal. Bunuh diri massal yaitu ketika sekelompok orang mengakhiri hidup mereka secara bersama-sama. Ini seringkali karena tekanan dari pemimpin sekte atau keyakinan apokaliptik dan juga mungkin proses ekstrim terhadap dunia luar. Contoh terkenalnya yaitu ketika John Stone tahun 1978 atau Heaven's Gate pada tahun 1997. Suicide by cop. Suicide by cop yaitu ketika seseorang memancing aparat kepolisian untuk menembaknya hingga mati. Ini biasanya dilakukan oleh individu yang pengen mati tapi nggak mau bunuh diri secara langsung. Misalnya yaitu ketika sengaja bertindak agresif di depan polisi dengan senjata palsu. Ini kompleks secara hukum dan psikologis. Genosida. Genosida yaitu pembunuhan massal dan sistematis terhadap suatu kelompok berdasarkan etnis, agama, ras, dan kebangsaan. Contohnya yaitu ketika Israel melakukan genosida kepada Palestina. Tujuannya yaitu memusnahkan identitas kolektif kelompok tersebut. Self-immolation. Self-immolation yaitu aksi membakar diri sendiri sebagai bentuk protes politik atau sosial. Ini dilakukan secara sadar dan biasanya untuk menarik perhatian publik terhadap suatu isu besar. Contoh terkenalnya yaitu Thich Quang Duc, yaitu ketika biksu Vietnam yang membakar diri pada 1963 untuk protes terhadap rezim represif. Mati saat tidur. Mati saat tidur yaitu bisa karena SIDS, yaitu Sudden Infant Death Syndrome pada bayi, atau serangan jantung diam-diam pada orang dewasa. Ini sebenarnya kelihatannya damai, tapi bisa terjadi tiba-tiba tanpa tanda-tanda. Autoerotic death. Autoerotic death yaitu kematian akibat praktik seksual ekstrim yang gagal. Ini biasanya terjadi saat sendirian dan bertujuan meningkatkan sensasi, tapi bisa berujung dengan fatal. Eksperimen gagal. Eksperimen gagal yaitu ketika mati karena uji coba medis, senjata, atau teknologi yang belum aman. Contohnya yaitu ketika ilmuwan terkena radiasi atau virus saat eksperimen. Kematian misterius. Kematian misterius yaitu kematian tanpa sebab jelas dan gak bisa dijelaskan secara medis maupun ilmiah. Kadang ini dikaitkan dengan hal mistis atau konspirasi. Kematian karena kutukan atau sugesti. Kematian karena kutukan atau sugesti yaitu ketika orang bisa mati karena percaya bahwa mereka akan mati. Dan ini biasanya karena kena kutukan, dihukum adat atau suku, dan keyakinan yang ekstrim. Jadi tubuh ini benar-benar menyerah hanya karena kekuatan pikiran. Kematian karena shock emosional ekstrim. Kematian karena shock emosional ekstrim yaitu ketika jantung bisa berhenti mendadak karena emosi ekstrim, seperti kehilangan orang tercinta, atau takut dan stres berlebihan. Dan ini bisa disebut dengan broken heart syndrome. Kematian karena penyakit langka. Kematian karena penyakit langka ini misalnya yaitu seperti progeria yang menua sangat cepat, atau fibrodysplasia ossificans progressiva, yaitu ketika tubuh berubah menjadi tulang. Dan ini jumlah kasusnya bisa kurang dari 100 orang di seluruh dunia. Death by misadventure. Death by misadventure yaitu mati karena aksi nekat atau konyol. Contohnya yaitu selfie di tebing tinggi atau ikut challenge ekstrim di media sosial. Dan ini banyak banget kasus yang viral terjadi karena ini.
Kematian di luar angkasa. Kematian di luar angkasa yaitu bisa terjadi karena kebocoran oksigen, radiasi kosmik ekstrim, atau kerusakan sistem kapsul. Ini belum banyak kasus nyata, tapi sangat mungkin terjadi saat eksplor antariksa. Kematian karena teknologi VR ekstrim. Kematian karena teknologi VR ekstrim yaitu masih teori sih, tapi para ilmuwan sudah mendiskusikan kemungkinannya. Jadi contohnya itu ketika terlalu larut dalam VR hingga otak kehabisan batas, atau mungkin teknologi yang secara fisik bisa memicu trauma fatal. Dan ini pernah jadi tema dalam novel dan eksperimen fiksi ilmiah.